Shalom, selamat malam dan selamat sore. Mungkin di Indonesia ini sudah malam, Sudah jam malam, 7 ya betul. sudah malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna kunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Iya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada bagian ini mari kita sama-sama menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa sekali dari saudara kita yang telah murtad dari agama Islam masuk ke agama Kristen, yang mana saudara kita ini berlatar belakang berpendidikan tinggi. Dia adalah seorang sarjana agama dari agama Islam, dan puji Tuhan Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saudara kita ini telah menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman semuanya, seperti apa kronologinya sehingga saudara kita ini bisa berpindah keyakinan? Langsung saja kita simak video yang berikut ini. Shalom, selamat malam dan selamat sore. Mungkin di Indonesia ini sudah malam. Sudah Jam malam, 7 ya betul. sudah malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna kunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan, puji syukur saya bisa hadir malam hari ini karena berkat Tuhan yang luar biasa yang telah memanggil kita sehingga malam hari ini kita bisa berbincang-bincang sharing tentang firman Tuhan. Dan saya akan berbicara kesaksian saya, bagaimana Tuhan telah memanggil saya sehingga saya mengikuti Yesus. Saudaraku, inilah betapa kuasanya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa agungnya Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, umatnya di dunia ini. Sehingga saya terpanggil juga karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya diinjili, saudara. Bukan karena saya dipengaruhi. Bukan karena pangkat, golongan, ataupun jabatan, ataupun harta, saudara. Hanya saya memilih Yesus karena dia adalah juru selamat. Ia menyelamatkan saya dan saudara di dunia maupun akhirat. Jadi itulah yang membuat saya mengikut Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih Putra Maryam yang telah datang ke dunia ini untuk mengasihi dan menyelamatkan kita dari dosa. Saudara, nama saya masih di Islam adalah Haji Abdul Tahir, SAG, Sarjana Agama dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Jadi saya mengikut Yesus, saya percaya Yesus tahun 2016, baru 6 tahun yang lalu, saudara. Tapi itu semuanya itu bukan keinginan saya. Tapi itu adalah suatu anugerah Tuhan, pemberian yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga Tuhan jamah saya, Roh Kudus yang jamah saya. Kalau berbicara masalah finansial, masalah jabatan, kekayaan, ya saya juga seorang dosen. Dan saya harus bisa menghafal Al-Quran 30 juz, Al-Quran 6.666 ayat. Nah, itu pentingnya itu. Di dalam Islam artinya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kalau Muslim adalah pengikut Muhammad. Jadi kita yang sudah percaya sebagai orang Islam, benar-benar kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami diajarkan dari kecil itu ketaatan. Kami mengaji tiap pagi, tiap subuh kita mengaji, siang dan malam kita melakukan suatu sholat. Itu kewajiban kami sebagai umat Islam. Bangun pagi harus kita berwudu. Nawaitul al-wudu anirqoi al-hadati al-sgari lillahi ta'ala. Kita harus berwudu untuk mensucikan tubuh. Tapi kalau orang Kristen mudah sekali. Ya,
Pagi bangun masih ada belum cuci muka, langsung baca Alkitab, langsung berdoa. Tetapi kami orang Islam itu betul-betul kita mentaati dan menghargai dan menghormati Tuhan alam semesta ini. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah saya mengikuti Yesus, itu luar biasa, ada perubahan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Saya pulang dari Pakistan dulu. Saya di Pakistan ada 3 bulan saya di Pakistan. Di sana belajar studi perbandingan. Lalu setelah saya pulang, saudara, itulah saya melihat sesuatu sosok daripada wujud Tuhan Yesus. Itu sebenarnya saya nggak terpikir dari situ. Kenapa? Saya benar-benar, kita itu fanatik Islam. Bahkan keluargaku semua, saya dari 2 ibu, 14 bersaudara. Ya, semua Islam yang radikal. Bahkan kakek saya di Jakarta, di Makassar, kakek saya itu Kahar Musakar, saudara. Saya sebagai cucu daripada Kahar Musakar. Dia seorang pemberontak Indonesia Timur. Banyak orang-orang yang dia bunuh di Makassar. Bahkan di Palopo. Dulu itu pendeta-pendeta. Dulu banyak dibunuh. Bahkan dia diikat di kakinya lalu ditarik oleh kuda. Sampai terpisah, saudara. Itu saking kejamnya. Jadi saat ini, saudara, setelah saya mengikuti Yesus, itu ada perubahan secara dahsyat dan luar biasa. Karena kita orang Islam itu gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, sangat kejam, saudara. Dan kami diajarkan untuk mengaji terus tiap pagi, saudara. Pagi-pagi kita sudah mengaji, sore pulang dari sekolah kita harus mengaji. Kita harus baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semuanya kita baca. Mulai dari abjadnya Alif Ba Ta Sa Jim Ha Kha Dal Zal Ram sampai selesai. Ya, itu kita harus belajar ditanamkan keyakinan kami sebagai umat Islam. Ternyata saya tidak menyangka Tuhan panggil saya, saudara, untuk mengikut Yesus Kristus. 6 tahun lamanya saya. Dan saya juga pada waktu saya naik haji, saudara, waktunya saya naik haji itu tahun 89. Ya, 89 pada waktu itu, saudara. Dan terakhir tahun 99. Saya bersama istri di sana. Saya kembali dari sana. Saya sekolah studi banding di Pakistan. Tapi saya kan tidak apa ya. Artinya saya tidak menyangka harus saya masuk Kristen, saudara. Jadi pada waktu itu saya naik haji, pada saat saya tawaf, lalu saya sujud, saya melihat ke atas ada sesosok salib menyala. Tapi saya menyala seperti cahaya nur di Ka'bah itu. Tapi saya tidak berpikir bahwa itu adalah tanda-tanda Yesus akan datang. Setelah saya pulang dari haji, saya berangkat ke Pakistan. Lalu setelah saya pulang dari Pakistan, saya lagi duduk di antara 2 sujud. Tiba-tiba ada suara berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Tetapi kalau Islam itu adalah di Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia katakan begini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Ternyata apa yang di dalam Alkitab mengatakan, Yohanes 14:6 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Itulah ihdinas siratal mustaqim yang sesungguhnya, yang harus kita patuhi dan harus kita lewati. Itu semuanya proses kehidupan kita. Malam hari ini, kesaksian saya akan membarengi dengan firman Tuhan, saudara. Di sini saya ambil temanya, kejarlah kekudusan. Damai dengan semua orang.
Ibrani 12 ayat 14. Dia katakan di sana, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita benar-benar hidup dalam kekudusan, kesucian. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Bagaimana kita mau ingin bisa bertemu dengan Tuhan kalau hidup kita hanya penuh dengan dosa, saudaraku? Dan firman Tuhan berkata demikian, ada di ayatnya, di ayat Yesaya 59 ayat pertama dan 2. Dia berkata begini, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam. Ia merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, kalau kita tidak menjaga dalam kekudusan hidup kita, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena saya di dalam Islam menjaga kekudusan dan kesucian sehingga bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Apa pada waktu itu dia berkata, setelah tidak ada yang mustahil sebenarnya bagi Tuhan. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan harus suci. Karena apa? Oleh sebab itu, yang terang dengan yang gelap tidak akan bersatu. Jadi yang dipanggil oleh Tuhan hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang begitu. Jadi Tuhan telah memilih saya untuk pengikut Kristus. Jadi kalau dia seorang Kristen, belum tentu dia pengikut Kristus. Tapi kalau dia seorang pengikut Kristus sudah mutlak, dia orang Kristen. Apa sebabnya saya mengatakan demikian? Orang Kristen, ya, kalau berbicara orang Kristen, masih banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa. Kristen masih banyak orang-orang yang pemabuk, peminum, penjudi, penipu, dan sebagainya. Tetapi kalau dia pengikut Kristus, dia akan taat dan patuh kepada firman-Nya. Karena firman itu adalah pelita bagi jalan kehidupan kita yang selalu menerangi hidup saudara. Justru itu saya mengikuti Yesus. Sampai saat ini saya melayani, saudara, saya melayani di hampir seluruh Indonesia tanpa ada donatur. Saya hanya berharap kepada Tuhan, hanya saya berdoa kepada Tuhan. Karena kekuatan orang Kristen hanya satu saja, doa. Tanpa berdoa kita tidak dapat apa-apa. Karena kekuatan doa sehingga Tuhan menganugerahkan semuanya yang telah diberikan kepada kita. Saudara, walaupun saya sudah terpisah dengan orang tuaku, sahabatku, semua istriku, keluargaku semua hancur. Karena hanya memilih Yesus Kristus. Ya, hanya memilih Yesus. Secara manusia saya tidak mampu, saudara. Ya, harus cerai. Semua harta, kehilangan harta, pekerjaan. Saya sebagai dosen, hilang semuanya, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak kurang panjang tangan untuk menolong saya. Karena saya dekat kepada Tuhan, Yesus Kristus. Setelah saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, secara pribadi, saya menyatu dengan Tuhan. Saya tahu gimana untuk memohon meminta kepada Tuhan. Tuhan tahu juga apa yang aku inginkan di dunia ini. Saya tidak. Keluarga saya banyak yang berkata, biarlah itu Pak Haji, dia gembel itu. Dia biar jadi pengemis, dia jadi miskin. Tapi saya tidak jadi pengemis, saudara. Saya tidak gembel, saudara. Karena firman Tuhan berkata, aku tidak jadikan engkau ekor, tapi aku jadikan kepala. Bukan turun tetapi naik. Itu adalah firman. Itu saya percaya, saudara. Jadi saudara, pemirsa malam hari ini yang mendengar kesaksian ini, betapa hancurnya hidupku waktu pertama-tama saya mau mengikuti Yesus. Begitu ada tantangan, ada masalah, ada problem, saya hadapi semuanya. Karena dengan kasih, karena kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan itu mengasihi saya dan sampai saat ini. Ya, puji Tuhan.
Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi kita telah mendengarkan bersama kesaksian dari saudara kita ini, yang mana tadi mengatakan bahwa saya berpindah keyakinan bukan karena ada paksaan, bukan karena faktor ekonomi, tetapi karena karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa kita diselamatkan itu bukan karena karya kita sendiri, bukan karena kehebatan kita, bukan karena tingkah laku kita, tetapi karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan dalam arti kita tidak boleh berbuat baik. Berbuat baik adalah kewajiban kita, karena orang yang beriman itu ya bukan dilihat dari seberapa seringnya dia berkhotbah, bukan karena baju rohaninya, tetapi orang yang beriman itu dilihat dari karakternya, dari buah yang dia hasilkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah hakikatnya mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa sekali ya kesaksian yang barusan kita dengarkan. Dan tentunya secara pribadi saya sangat terberkati oleh kesaksian Bapak ini, dan saya mengajak kita semuanya untuk terus mendoakan pelayanan Bapak ini, dan biarlah keluarga semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk mendukung terus ya pelayanan Suara Kebenaran, kiranya channel ini bisa kita pergunakan dengan tujuan yang bermanfaat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.